Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dan dua rekan saya yaitu Siti Lukhusalama dan Sarah Syakira Ramli. Di sini tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Grafika Komputer yang bertemakan membuat sebuah lapangan di Pivot.js. Mungkin langsung saja. Yang pertama di sini ada function preload. Function preload di sini yaitu membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk memuat gambar-gambar atau tekstur sebelum sketsa dimulai. Nah, di sini kita akan memasukkan tekstur itu ada lapangan, gawang, bola, daun, batang pohon, tiang, kursi, langit, dan bulan. Lalu selanjutnya ada function setup. Setup di sini fungsinya untuk menjalankan satu kali saat sketsa pertama kali dijalankan. Nah, ada create canvas. Create canvas di sini digunakan untuk membuat kanvas yang ukurannya 800 kali 600 dengan mode WebGL. Karena kita akan membuat gambar 3D. Lalu ada nostrook di sini untuk menghilangkan sebuah garis pada bidang atau pada sebuah gambar. Lalu ada tekstur mode. Tekstur mode di sini itu untuk mengatur sebuah teksturnya. Lalu di sini ada function draw. Draw di sini fungsinya untuk memanggil terus-menerus pada kanvas. Ada background. Background di sini untuk mengatur warna latar menjadi hitam. Karena di sini ininya 0. Lalu ada kamera di sini digunakan untuk mengatur posisi kamera atau scan dalam scan. Nah, di sini ada pass. Pass di sini, pass sama pop ini bergabung menjadi satu. Pass di sini, pass dan pop di sini untuk memisahkan transformasi objek. Lalu ada translate. Translate-nya itu yaitu mengatur posisi. X-nya 0, Y-nya 200, Z-nya 0. Lalu di sini ada rotasi. Rotasi di sini untuk memutar sebuah objek. Lalu ada tekstur. Teksturnya ini lapangan untuk memasukkan sebuah tekstur kepada sebuah bidang. Lalu ada plan. Plan di sini yaitu lebarnya 800, ininya lebar tingginya 600. Pop juga sama seperti pass, yaitu memisahkan transformasi objek. Lalu di sini juga ketemu lagi dengan pass dan pop. Pass dan pop di sini juga sama untuk memisahkan sebuah objek. Lalu kemudian ada translate. Translate di sini juga untuk menggeser posisi, yaitu mengatur posisi pada sebuah bidang, yaitu bidang kita yang akan membuat sebuah gawang. Nah, X-nya itu yaitu 10, yaitu Y-nya itu minus 90, dan Z-nya itu 100. Rotasi Y-nya memutar objek yaitu ini 180 dengan sumbu Y. Lalu ada tekstur. Tekstur di sini untuk membuat tekstur pada sebuah gawang. Box di sini juga untuk membuat sebuah gawang, yaitu ada lebarnya 215, tingginya ada 10, dan kedalamannya ada 15. Lalu selanjutnya sama, hanya berbeda ada sebuah translate-nya dan box-nya. Di sini translate-nya posisinya ada di X-nya minus 120, Y-nya 20, dan Z-nya minus 10. Lalu di box-nya lebarnya 15, tingginya 200, dan kedalamannya 10. Nah, yang ketiga juga sama. Translate-nya atau posisinya X-nya ada 145, Y-nya 20, dan terakhir Z-nya minus 10. Lalu box-nya ada di lebarnya 15, tingginya 200, kedalamannya 10. Dan yang terakhir, di translate-nya atau di posisinya X-nya 10, Y-nya minus 15, dan Z-nya 10. Lalu pada box-nya ada lebarnya 10, tingginya 110, dan yang terakhir kedalamannya 10. Lalu selanjutnya ada bola. Bola di sini memakai pass. Passnya juga sama, yaitu digunakan untuk
memulai sebuah objek atau memisahkan sebuah objek. Lalu ada translate-nya, sama translate di sini untuk mengatur sebuah posisi pada bola. Nah, ada X-nya itu 0, Y-nya 120, dan Z-nya 140. Lalu ada rotasi. Rotasi Y, yaitu untuk memutar objek bola dengan milis bagi 1000. Lalu ada tekstur, karena untuk membuat tekstur pada sebuah bola. Lalu ada spare. Spare di sini itu 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sarah Syakira. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa objek lainnya. Pertama, di sini terdapat fungsi push dan pop. Fungsi push di sini untuk menyimpan pengaturan dan juga transformasi gaya gambar. Sedangkan untuk fungsi pop mengembalikan pengaturan. Kedua fungsi ini sering digunakan secara bersama-sama. Objek selanjutnya yaitu pohon. Pertama, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan batang pohon. Di sini terdapat fungsi translate, di mana fungsi ini memindahkan titik asal ke titik parameter X yaitu 350, parameter Y 100, dan parameter Z yaitu minus 100. Nah, perlu kita ketahui bahwa parameter Z ini digunakan dalam WebGL. Selanjutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini mengatur tekstur dari batang pohon yang sudah kita buat. Nah, untuk membentuk batang pohon, saya menggunakan objek silinder dengan jari-jari 20 dan juga tinggi 55. Objek selanjutnya yaitu membuat daun pohon. Adapun parameter dari fungsi translate ini adalah parameter X 320, parameter Y minus 25, dan parameter Z minus 100 dibagi 2. Lalu ada rotate X yang mengatur sistem koordinat di sekitar sumbu X sebesar 180 derajat. Di sini saya juga menggunakan tekstur agar daunnya terlihat lebih realistis. Untuk bentuk daun dari pohonnya saya menggunakan objek kon dengan jari-jari 75 dan juga tinggi 150. Selanjutnya ada fungsi scale. Nah, fungsi scale ini digunakan untuk menskalakan ukuran kon berikutnya dengan faktor 0,5. Kemudian fungsi kon dipanggil kembali untuk menggambar kon yang lebih tinggi dengan jari-jari 200 dan tinggi 210. Nah, fungsi push dan pop yang ketiga dan keempat ini sama halnya dengan kode sebelumnya, yaitu membuat batang dan juga daun pohon. Dapat kita lihat hasil dari kode programan tersebut. Objek selanjutnya yaitu membuat tiang dan juga benderanya. Pertama kita membuat tiangnya terlebih dahulu. Di sini terdapat translate dengan parameter X minus 290, parameter Y 0, dan juga parameter Z-nya 0. Lalu ada tekstur. Tekstur ini saya gunakan untuk mengatur tekstur dari tiangnya. Untuk membuat tiangnya, saya menggunakan objek box dengan lebar 5, tingginya 200, dan kedalamannya 5. Selanjutnya kita membuat benderanya dengan translate parameter X minus 300, parameter Y minus 70, dan parameter Z minus 120. Lalu ada fungsi fill untuk mengatur warna dari benderanya. Di sini saya menggunakan warna kuning. Untuk bentuk benderanya saya menggunakan objek plan dengan lebar 70 dan juga tingginya 30. Ini hasil dari kode programan tadi. Objek terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kursi penonton. Bagian pertama ada bagian dudukan kursi penonton bagian atas yang ini. Ini diatur dengan translate parameter X minus 550, parameter Y 120, dan juga parameter Z minus 80.
Di sini saya menggunakan tekstur untuk mengatur warna dan juga tekstur dari kursi penontonnya agar terlihat lebih realistis. Bagian belakang kursi penonton ini dibuat dengan menggunakan box dengan lebar 110, tinggi 175, dan kedalaman 500. Bagian kedua yaitu membuat dudukan kursi penonton bagian bawah ini. Nah, bagian ini diatur dengan menggunakan translate di mana parameter X-nya minus 460, parameter Y-nya 160, dan parameter Z-nya minus 80. Di sini juga saya menggunakan tekstur yang sama dengan bagian sebelumnya. Bagian ini juga dibuat dengan menggunakan box dengan lebar 80, tinggi 100, dan kedalaman 500. Hasilnya yaitu seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Objek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Ruhusalamah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian apa saja yang dibuat dalam desain 3D yang kita buat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembuatan langit desain 3D ini. Nah, di sini sama dengan codingan yang lainnya, yaitu menggunakan push and pop. Push and pop ini adalah untuk memisahkan codingan yang satu dengan yang lainnya sehingga hasilnya tidak akan bertabrakan atau tidak akan bertindihan. Nah, di sini translate. Translate itu adalah menggeser titik koordinat atau menentukan titik langit itu di sebelah mana. Ini titiknya ada di 100, minus 300, dan minus 200. Nah, selanjutnya, rotate Y, yaitu untuk pergerakannya. Di sini menggunakan minus per 1000, yaitu pemutaran objek pada sumbu Y sebesar sudut yang dihasilkan oleh fungsi milis per 1000 ini. Fungsi milis ini menggambarkan jumlah waktu dan milidetik pada setiap program dimulai. Jadi, setiap program dimulai itu diulang. Jadi ada tekstur. Tekstur ini kita menggunakan tekstur langit. Nah, karena itu yang kita membuat suatu tekstur dan menyimpan gambar langit. Seperti itu. Selanjutnya ada silinder. Silinder ini adalah untuk menggambar silinder dengan titik tingginya itu di 200, selanjutnya jari-jari bawah di 700 dan jari-jari atas di 100. Selanjutnya adalah scale. Scale itu adalah untuk memperbesar gambar langitnya yaitu di 1,5. Selanjutnya ada silinder sama juga yaitu dengan tingginya 200, jari-jari bawah 500 dan jari-jari atas 50. Nah, setelah membuat langit, selanjutnya adalah membuat lampu lapangan. Nah, lampu lapangan ini ada yang pertama itu tiangnya, tiang lampu kiri. Sama juga dengan penjelasan sebelumnya, akan tetapi beda bentuk saja yang dibuat. Pertama, sama juga menggunakan push and pop ya untuk memisahkan bentuk, untuk memisahkan koordinat. Translate-nya yaitu titiknya ada di minus 380, 70, dan 150. Sekarang menggunakan rotate X terlebih dahulu. Teks X-nya yaitu adalah pi1/4, yaitu memutar objek pada sumbu X sebesar sudut pi1/4 atau 45 derajat dalam radian. Selanjutnya, rotate Y menggunakan frame icon dikali 0,01, yaitu memutar objek sumbu Y sebesar sudut yang dihasilkan oleh frame icon.
Nah, di sini ada tekstur juga, kita membuat tekstur tiang. Selanjutnya yaitu si tiangnya ini berbentuk elips dengan sumbu X berukuran 10 dan sumbu Y berukuran 180. Setelah menggambar tiangnya, kita membuat lampunya. Lampunya itu ada di titik translate-nya, yaitu di minus 320, minus 70, dan 150. Rotate X-nya menggunakan have PI, yaitu memutar objek pada sumbu X sebesar sudut PI-nya 90 derajat dalam radian. Selanjutnya menggunakan ambient light. Ambient light 200 itu untuk menetapkan cahayanya dengan instant 200. Selanjutnya menggunakan point light di 255, 255, 255, 000, yaitu penetapan cahaya titik putih pada posisi 000 dengan intens 255 pada semua saluran warna. Di sini selanjutnya menggunakan no stroke. No stroke itu adalah untuk menghilangkan garis pada objek yang digambarkan selanjutnya. Nah, si bentuk lampunya ini menggunakan bentuk 3D torus dengan jari-jari utama 30 dan jari-jari silindernya 10. Nah, setelah kita menggambar lampu kiri, selanjutnya menggambar lampu dan tiangnya di sebelah kiri, selanjutnya kita menggambar juga lampu dan tiang di sebelah kanan. Nah, untuk di sebelah kanan sama caranya seperti yang sebelumnya, hanya mengganti translate-nya aja atau titiknya di 355, 50, dan 160. Rotate X-nya menggunakan PA bar 4. Oke, yang selanjutnya rotate Y-nya menggunakan Frenicon kali 001, sama seperti pembuatan tiang lampu sebelumnya. Teksturnya gawang, yaitu berdekatan, dan menggunakan pesugal untuk mengukur objek berikutnya. Selanjutnya, pembuatan tiangnya menggunakan elips sama ukurannya 10, 180. Setelah itu, membuat kembali lampunya. Sama seperti sebelumnya, translate-nya itu atau titiknya di 310, minus 82, dan 160. Rotex-nya menggunakan happy. Selanjutnya, ambil light-nya, yaitu pencahayaan lampunya di 200, point light-nya sama seperti yang sebelumnya, 255, 255, 255, 000. Selanjutnya, no stroke. Menggunakan no stroke juga untuk menghilangkan garis pada pinggir objek yang digambarkan. Dan lampunya berbentuk 3D torus di jari-jari utama 30 dan jari-jari silindernya 10. Setelah kita membuat lampu, step terakhir adalah untuk memperindah kita, karena temanya malam hari, membuat bulan. Oke, di sini translate-nya, titiknya ada di 0, minus 150, dan 0. Rotate-nya minus per 1000. Memutar objek sumbu Y sudut sebesar sudut yang dihasilkan oleh nilai per 1000. Teksturnya bulan. Kita juga mengulang kembali di tekstur itu, kita menambahkan gambar bulan. Selanjutnya sphere. Sphere itu adalah menggambar bulatan dengan jari-jari 30.
Setelah semuanya terbuat, kita lihat hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya di sini bisa terlihat bahwa pertama membuat langit dengan gambar langit ini berputar di sini menggunakan rotet. Dan juga di sini membuat tiang lampu kanan kiri dengan tiang berbentuk elips dan lampu-lampunya berbentuk torus. Dan terakhir membuat bulan, ya, menggunakan sphere untuk bulatannya dan juga rotet Mills per 1000 untuk putaran dan gerakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari pembuatan gambar 3D ini. Dan yang terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.